Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wa intifa'a wal ibadah wal istifadah wal du'a ila huda wal dalalah ala khair wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'iri salihin ila an qala du'aul iftitahi yusannu bi khamsati syurutin. Al-awwalu ay yudrika al-imama fil qiyami fala yusannu idza adrakahu fil ruku' aw as-sujud aw al-i'tidal aw at-tashahhud. Al-thani alla yashra'a fi at-ta'awudhi. Al-thalith alla yakhafa fawata ba'd al-fatihati idza qara'ahu. الرابع ألا تكون صلاة جنازة لأنها مبنية على التخفيف. الخامس ألا يخاف خروج الوقت لأنه يجب عليه حينئذ الاشتغال بالواجب فقط. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini, di malam Jumat, malam yang mulia ini, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita berhadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan semua amalan yang kita amalkan di majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita masih mengenai sunnah-sunnah di dalam sembahyang, yang mana pembahasan yang dahulu adalah doa iftitah. Pada malam hari ini beliau akan menjelaskan kepada kita yusannu bi khamsati syurut, ujar Sayyid, yaitu doa iftitah itu akan menjadi sunnah, disunnahkan, atau seseorang itu bila membaca itu akan mendapatkan pahala sunnah dengan 5 syarat. Nah, bila salah satu daripada yang 5 ini tidak tertunaikan, maka walaupun yang membaca doa iftitah tetap tidak mendapatkan pahala sunnah. Harus ada 5 syarat ini. Doa iftitah semalam sudah kita bahas, yaitu doa pujian yang kita baca sebelum membaca Al-Fatihah atau imbas takbiratul ihram, langsung membaca doa iftitah itu. Ada 3 riwayat hadisnya. Yang pertama, yang wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan
sampai wa ana minal muslimin, itu riwayat Imam Muslim. Kemudian riwayat Imam Bukhari itu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, sampai kepada wassalaji wal baladi, itu riwayat muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian riwayat yang ketiga, riwayat Imam Muslim, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini adalah doa iftitah yang paling pendek. Namun kita hendak cepat sembahyang, misalnya sembahyang tarawih ataupun sembahyang apakah, misalnya sembahyang sunat, hendak cepat kita, maka amun yang membaca ketiganya dari panjang, jadi membaca yang paling pendek, Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu satu hadis dah. Langsung aja baca Al-Fatihah, baca ta'awudz dan baca Al-Fatihah, supaya kada tertinggal itu salah satu sunnah di dalam sembahyang, yaitu doa iftitah tadi. Biasanya kan kita bila nak baca tuh bisa langsung Fatihah, ya lah. Pada tahu kan panjangnya baca nang nih doa wajah, kita mengarahnya wajah. Bila baca wajah ini panjang jadinya. Jadi baca yang paling pendek tadi, yaitu Allahu akbar kabira sampai bukratan wa asila. Nah, itu ujar beliau akan menjadi sunnah, disunnahkan dengan 5 syarat. 5 syaratnya. Yang pertama, ayyudrikal imama fil qiyam. Si makmum itu mendapatkan imam dalam keadaan qiyam, masih dalam keadaan berdiri. Fala yusannu, tidak disunnahkan membaca doa iftitah idza adrakahu fil ruku', apabila si makmum itu mendapati imam telah ruku', awis sujudi, atau imam ketika itu sujud, awil i'tidali, atau imam sudah i'tidal, awil tasyahudi, ataupun imam pada tasyahud awal atau tasyahud akhir. Misal kita ini masbuk, imam sudah duduk di tahiyat tasyahud awal 2 rakaat dah. Nah, amun orang di wadah kita ini menunggu, biasanya nunggu sampai berdiri ya kalau. Nah, padahal kita mau umpati sampai mana gerakan imam langsung kita umpat. Nah, karena imam dari dalam keadaan posisi tasyahud awal ke tasyahud akhir kah. Kemudian lalu si makmum bertakbir Allahu akbar. Apakah makmum ini disunnahkan membaca takbiratul ihram, ataukah langsung saja ikut pada tasyahud akhir atau tasyahud awal? Jawabannya, tidak sunnah membaca doa iftitah, tetapi langsung imbah takbiratul ihram tadi mengikuti imam. Bila imamnya tadi rukuk, langsung rukuk. Bila imamnya tasyahud, langsung tasyahud. Nah, tapi bila imamnya masih berdiri, maka masih sunnah membaca doa iftitah. Misal, walaupun imam itu membaca surah, baca surah sajadah subuh kan. Nah, kita umpat, indah dan orang sujud sajadah, indah deh. Imam baca masih wa amman ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Jauh lagi itu hanya rukuk je lah, hanya rukuk toh. Nah, masih di rakaat pertama. Nah, maka apakah kita indah takbiratul ihram tadi disunnahkan membaca doa iftitah ataukah langsung membaca Al-Fatihah? Jawabannya masih sunnah membaca doa iftitah. Nah, walaupun imam sudah membaca surah, apalagi nang Al-Fatihah aja, nang baca surah tadi aja, maka masih sunnah baca doa iftitah. Nah, yang kedua, Allah yusra'a fi ta'awudz. Nah, ini banyak orang ada tahu. Yang kedua, jangan sampai ia memulai membaca a'udzubillah. Ta'awudz nih membaca a'udzubillah. Allahu akbar, takbiratul ihram sedih, langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar kabira. Bila tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau membaca, maka sudah luput doa iftitah.
Kada lagi dinamakan doa iftitah. Karena doa iftitah itu apa? Dari ta'rif artinya saja adalah doa pujian ataupun doa munajat yang dibaca imbah takbiratul ihram langsung Allah Akbar, langsung itu yang dibaca. Bila ada yang tak baca seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau tak baca bismillahirrahmanirrahim, maka hilang sudah kesunahan membaca doa iftitah. Amun dibaca dua kada dapat pahala sunnah karena sudah luput. Nah, dengan tabaca a'udzubillah tadi. Nah, bila baca a'udzubillah, terus akan lagi dosa lagi yang doa iftitah tadi. Langsung aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, doakan al-Fatihah. Nah, kemudian yang ketiga, Allah ya khafa fawat ba'dul fatihati idza qara'ahu. Jangan sampai dia itu takut ketinggalan sebagian Al-Fatihah bila dia membaca doa iftitah. Ini gambarannya kapan? Kayak apa? Gambarannya seorang yang masbuk zuhur misalnya. Bahkan masbuk pak terlambat sedikit. Imam sudah berdiri, orang sudah kamat, seorang mulai rumah. Sampai dilanggar, posisi imam masih berdiri, Bang. Cuman ragu-ragu. Ini imam ini bisa parak dulu. Ini pindah lawan sudah tadi kamat tadi, cuman masih berdiri. Nah, bila keadaannya kayak itu, tidak sunnah lagi membaca doa iftitah. Langsung aja membaca al-Fatihah. Baca al-Fatihah siapa dapat? Misalnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Rukuk imam tadi, maka kita langsung 4 rukuk juga. Adapun al-Fatihah kita ditanggung oleh imam. Nah, itu tujuh orang imam itu menanggung kekurangan pada makmum. Kenapa kalau kekurangan pada makmum itu, maka si imam yang menanggungnya. Nah, itu pentingnya imam ini belajar. Nah, imam itu mendapatkan pahala seluruh orang yang berjemaah. Berapa orang berjemaah dengan lakian bilang gini, siapa yang jadi imam, dia dapat pahala dari orang itu. Tetapi bila ada kekurangan, ada yang nampak kalau kurangan, maka si imam ini menyandangnya. Nah, itu pulang melawanannya nih. Nah, misalnya ada dosa apakah? Nah, misalnya ada dosa, imam yang pertama kali dituntut. Nah, ini pentingnya belajar. Nah, kita ini ragu-ragu amunnya membaca doa iftitah bisa kada baca al-Fatihah. Nah, karena sudah terlambat, maka tidak sunnah lagi membaca doa iftitah, tetapi langsung aja membaca surah al-Fatihah. Seapa dapat, kemudian langsung rukuk. Bila nyata harus membaca al-Fatihah, imam tadi rukuk, kemudian imam sudah bangkit i'tidal, maka hilang 1 rakaat. Bila kita tuh kada kawal tumakninah rukuk lawan imam sudah bangkit, seorang rukuk, maka kada dapat itu sarakaat. Bila kada dapat sarakaat, karena tinggal ditambah sarakaat. Nah, walaupun kita kelihatannya pina dapat sarakaat, gambarannya itu rukuk juga ada lawan imam, sujud juga, tidak juga. Cuman karena bilanya ragu-ragu kan, 2 keadaan. Pertama, bila ragu-ragu tadi itu tumakninah kada rukuk tadi lawan imam, dapat kada rukuk imam nih. Nah, bila inya hati ini yakin dapat rakaat, bilanya kada yakin tambah tambah rakaat, kayak itu caranya. Nah, kemudian yang keempat, Allah takuna salat janazatin. Jangan ada sembahyang yang dia kerjakan itu sembahyang jenazah. Nah, karena belum belajar lagi mungkin hanya umpat sembahyang nang fardu kifayah sembahyang jenazah. Allahu Akbar, di takbir pertama langsung Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Ya karena kebiasaan baca, ya lah bisa baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Hanya baca Al-Fatihah. Ada di dalam sembahyang jenazah, salat jenazah tidak sunnah sama sekali membaca doa iftitah. Ta'awudz sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung lagi Al-Fatihah. Nah, kada sunnah baca doa iftitah. Nah, kelima, Allah yakhafa khurujal waqti, jangan sampai ia takut
dengan membaca doa iftitah itu akan keluar waktu sembahyang. Berarti sidin ini menggawi sembahyang itu